Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dan Dia yang menjadikan segala sesuatu di bumi untukmu. Allah menciptakan alam semesta dengan keteraturan dan ketelitian. Dalam menjalankan ibadah pun, Islam mengajarkan adanya tata cara dan urutan yang jelas seperti dalam salat atau haji untuk memastikan kesempurnaan pelaksanaannya. Demikian pula dalam urusan muamalah atau pekerjaan sehari-hari. Adanya panduan kerja yang jelas dan konsisten akan membantu kita mencapai hasil yang lebih baik, efisien, dan terhindar dari kesalahan. Semangat keteraturan dan panduan kerja inilah yang menjadi dasar bagi pentingnya penyusunan standar operasional prosedur di lembaga pendidikan kita. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita untuk bekerja dengan profesional dan penuh ketelitian. Para pengelola lembaga pendidikan Islam yang saya hormati, melanjutkan pembahasan kita tentang ketatalaksanaan sekolah. Salah satu instrumen manajemen yang sangat penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas. Pelaksanaan tugas-tugas rutin adalah standar operasional prosedur atau SOP. Pada sesi ini, kita akan membahas langkah-langkah praktis menyusun SOP di sekolah. Apa itu SOP? Mengapa sekolah kita membutuhkannya, dan bagaimana cara menyusunnya secara efektif. Pertama, mari kita pahami apa itu SOP. SOP adalah dokumen tertulis yang berisi serangkaian instruksi kerja atau langkah-langkah detail yang harus diikuti secara konsisten oleh pelaksana untuk menyelesaikan suatu tugas atau proses rutin tertentu agar tercapai hasil yang diinginkan secara efektif, efisien, dan aman. SOP bisa diibaratkan sebagai resep atau buku panduan kerja baku untuk aktivitas-aktivitas penting di sekolah. Ia menjelaskan siapa melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana suatu pekerjaan standar harus dilaksanakan. Mengapa sekolah, termasuk lembaga pendidikan Islam, membutuhkan SOP? Manfaatnya sangat banyak. Menjamin konsistensi. SOP memastikan bahwa tugas yang sama akan dikerjakan dengan cara dan kualitas yang relatif sama, meskipun dikerjakan oleh orang yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Nah, ini penting untuk menjaga standar layanan, meningkatkan efisiensi. Dengan adanya panduan langkah kerja yang jelas, staf tidak perlu lagi ragu-ragu, bertanya-tanya, atau mencoba-coba cara kerja. Ini mengurangi potensi kesalahan, menghemat waktu, dan meminimalkan pemborosan sumber daya. Memudahkan pelatihan, SOP menjadi alat bantu yang sangat efektif untuk melatih staf baru atau staf yang menggantikan posisi tertentu. Mereka bisa cepat mempelajari prosedur kerja standar yang berlaku. Sebagai standar pengendalian mutu, SOP menyediakan standar acuan yang jelas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja suatu proses kerja. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai SOP? Apakah hasilnya sesuai standar yang diharapkan? Mendukung akuntabilitas. SOP memperjelas alur kerja, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu proses. Ini memudahkan penelusuran jika terjadi masalah dan mendukung pertanggungjawaban kinerja. Meningkatkan keselamatan dan keamanan untuk prosedur-prosedur yang berisiko. SOP yang jelas dan ditaati sangat vital untuk menjamin keselamatan warga sekolah. Memenuhi kepatuhan regulasi. Terkadang adanya SOP untuk proses-proses tertentu menjadi salah satu syarat dalam pemenuhan standar akreditasi atau kepatuhan terhadap peraturan pemerintah lainnya.
Fokuslah pada proses yang bersifat rutin dan berulang. Sangat penting bagi kelancaran operasional, mutu layanan, atau keselamatan. Melibatkan banyak orang atau unit kerja yang berbeda. Atau sering terjadi kesalahan inkonsistensi atau keluhan terkait pelaksanaannya. Contoh proses kunci. Manajemen mengidentifikasi kebutuhan SOP untuk proses PPDB, proses penanganan surat masuk atau keluar, proses pelaporan dana BOS, prosedur penggunaan laboratorium, prosedur izin siswa, prosedur penanganan keluhan orang tua, prosedur evakuasi darurat, bentuk tim penyusun, dan libatkan pengguna. Menyusun SOP sebaiknya tidak dilakukan oleh satu orang saja. Bentuklah tim kecil yang relevan. Yang terpenting, libatkan orang-orang yang nantinya akan melaksanakan SOP tersebut. Keterlibatan mereka sejak awal akan memastikan SOP yang disusun benar-benar realistis, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, keterlibatan ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan sehingga mereka lebih berkomitmen untuk melaksanakannya. Contoh manajemen. Kepala sekolah menugaskan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk memimpin tim penyusunan SOP penanganan pelanggaran tata tertib siswa. Dengan anggota terdiri dari guru BK, koordinator kesiswaan, dan beberapa perwakilan wali kelas. Kumpulkan informasi, petakan alur proses, tim penyusun perlu mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang proses yang akan dibuatkan SOP-nya, bagaimana aturan atau kebijakan terkait proses tersebut, bagaimana praktik terbaiknya, dan yang penting, bagaimana proses itu berjalan saat ini di sekolah. Lakukan observasi, wawancara dengan pelaksana, atau telaah dokumen. Kemudian, petakan langkah-langkah proses tersebut secara berurutan dari awal hingga akhir. Penggunaan diagram Alear sederhana bisa sangat membantu memvisualisasikan alur ini dan mengidentifikasi titik-titik kritis atau potensi bottleneck. Tulis draft SOP. Tuangkan alur proses yang sudah dipetakan ke dalam format dokumen SOP yang standar dan mudah dibaca. Gunakan bahasa yang lugas, jelas, dan operasional. Hindari kalimat yang terlalu panjang atau ambigu. Gunakan kalimat aktif dan instruksi langsung. Gunakan nomor urut untuk setiap langkah agar mudah diikuti. Jika ada istilah teknis, jelaskan definisinya. Tinjau dan uji coba draft sebelum disahkan. Draft SOP perlu ditinjau oleh pihak-pihak terkait lainnya yang mungkin terdampak atau memiliki keahlian relevan. Mintalah masukan mengenai kejelasan, kelengkapan, dan kelayakan prosedur. Setelah direview, sangat disarankan untuk melakukan simulasi atau uji coba terbatas terhadap draft software tersebut untuk melihat apakah langkah-langkahnya benar-benar bisa dijalankan, mudah dipahami oleh pelaksana, dan efektif mencapai tujuannya. Pengesahan berdasarkan masukan hasil review dan uji coba. Lakukan revisi terhadap draft SOP hingga final. Setelah final, SOP tersebut perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang di sekolah agar memiliki status resmi dan mengikat. Sosialisasi dan pelatihan SOP yang sudah tersimpan di map tidak akan berguna jika tidak diketahui dan dipahami oleh pelaksananya. Manajemen bertanggung jawab untuk mensosialisasikan SOP baru atau yang direvisi kepada seluruh staf terkait. Adakan pertemuan sosialisasi, jelaskan latar belakang dan pentingnya SOP tersebut. Jika prosedur cukup kompleks atau melibatkan keterampilan baru, berikan pelatihan singkat.
Pastikan juga dokumen SOP mudah diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya. Misalnya, disimpan dalam folder bersama, di jaringan komputer sekolah, salinan fisik, ditempel di dekat lokasi kerja yang relevan. Implementasi dan pemantauan. Dorong dan pastikan SOP mulai diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Manajemen perlu melakukan pemantauan secara berkala untuk melihat tingkat kepatuhan staf terhadap SOP dan apakah SOP tersebut benar-benar efektif membantu kelancaran kerja dan pencapaian standar mutu atau keselamatan. Evaluasi dan revisi berkala. SOP bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah. Lingkungan berubah, kebijakan berubah, teknologi berubah, atau mungkin ditemukan cara kerja baru yang lebih efisien. Oleh karena itu, manajemen perlu menjadwalkan evaluasi terhadap efektivitas SOP secara periodik. Kumpulkan masukan dari pelaksana mengenai kendala atau saran perbaikan. Lakukan revisi terhadap SOP jika memang diperlukan agar ia tetap relevan, akurat, dan menjadi panduan kerja terbaik yang dimiliki sekolah, agar mudah dikenali dan dikelola. Sebuah dokumen SOP biasanya memiliki elemen-elemen kunci sebagai berikut. Judul SOP harus jelas dan spesifik, mencerminkan proses yang diatur, nomor dokumen, dan nomor revisi. Untuk memudahkan pengendalian versi dokumen, tanggal pengesahan dan tanggal berlaku menunjukkan kapan SOP mulai diberlakukan. Pihak yang mengesahkan, nama dan tanda tangan pejabat berwenang. Tujuan menjelaskan secara singkat mengapa SOP ini dibuat. Ruang lingkup menjelaskan batasan atau cakupan penerapan SOP ini, definisi istilah, penjelasan istilah teknis atau singkatan khusus yang digunakan dalam SOP pihak terkait atau pelaksana, menyebutkan jabatan atau unit kerja mana saja yang terlibat dalam melaksanakan prosedur ini. Prosedur atau langkah-langkah kerja ini bagian inti yang menguraikan urutan tindakan secara detail. Langkah demi langkah biasanya menggunakan penomoran. Dokumen atau formulir terkait menyebutkan formulir atau dokumen lain yang digunakan atau dihasilkan dalam prosedur ini. Diagram 2002 meskipun opsional, flowchart sangat membantu memvisualisasikan alur prosedur secara ringkas dan mudah dipahami. Beberapa contoh proses di sekolah yang umumnya sangat dianjurkan untuk memiliki SOP formal antara lain prosedur penerimaan dan penanganan surat masuk atau keluar, prosedur PPDB, prosedur peminjaman buku perpustakaan, prosedur penggunaan laboratorium komputer atau IP, prosedur pengajuan cuti pegawai, prosedur pelaporan dana BOS, prosedur penanganan keluhan orang tua atau masyarakat, prosedur izin siswa keluar atau masuk sekolah saat jam belajar, serta berbagai prosedur tanggap darurat sebagai bagian dari rencana manajemen krisis. Sebagai kesimpulan, standar operasional prosedur adalah alat manajemen ketatalaksanaan yang sangat penting untuk menciptakan konsistensi, efisiensi, kualitas layanan, keamanan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin di sekolah. Penyusunan SOP yang efektif bukanlah sekadar pekerjaan menulis dokumen, melainkan sebuah proses manajerial sistematis yang melibatkan identifikasi kebutuhan, partisipasi pengguna, perancangan alur yang jelas, review dan uji coba, pengesahan, sosialisasi, implementasi, serta evaluasi dan revisi berkelanjutan. Komitmen manajemen dalam memimpin dan membudayakan penggunaan SOP akan sangat berkontribusi pada terwujudnya tata kelola sekolah
yang lebih profesional, teratur, dan terpercaya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menata urusan administrasi dan operasional lembaga pendidikan kami dengan penuh keteraturan, ketelitian, dan profesionalisme. Jadikanlah setiap prosedur kerja kami sebagai jalan untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjaga amanah yang Engkau berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.